menjelaskan oogenesis. Yang pertama itu oogenium, yaitu membela secara mitosis untuk membentuk sel-sel lalu dimulai proses meiosis. Terus yang kedua ada mitosis, yaitu proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induknya. Terus selanjutnya ada oosit primer, yaitu sel telur yang belum matang. Ada meiosis 1 adalah oosit yang mengalami meiosis 1 akan menghasilkan dua sel yang tidak sama. Ada badan polar primer, yaitu sel helioid yang berbentuk bersamaan dengan sel telur selama oogenesis. Terus ada meiosis 2, yaitu pembelahan yang menghasilkan 4 sel anaknya haploid yang berbeda secara genetik. Terus ada oosit sekunder, yaitu sel telur yang menghasilkan dari pembelahan oosit primer secara asimetris pada saat perempuan pubertas. Terus ada selanjutnya ada sel telur, yaitu sel telur yang pembelahan pada oosit menjadi sel telur matang. Terus ada ini ootit adalah dihasilkan dari oosit kedua berkembang sel telur matang. Terus yang terakhir adalah badan polar, yaitu produk haploid yang diestusi yang dihasilkan oleh alfa pembelahan meiosis yang mengarah ke pembentukan oosit dan zigot. Selanjutnya saya akan menjelaskan spermatogenesis. Yang pertama itu ada spermatogenium, yaitu memiliki 23 kromosom awal dari tahap spermatogenesis. Pada tahap ini spermatogenium akan mengalami proses mitosis dan perubahan menjadi spermatosis primer. Terus yang kedua ada spermatosit primer, yaitu memiliki 23 pasang kromosom. Spermatosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 dan berubah menjadi spermatosit sekunder. Selanjutnya ada spermatosit sekunder, yaitu memiliki 23 pasang kromosom. Pada tahap ini kromosom tidak berpasang karena sudah mengalami pembelahan meiosis 1. Terus selanjutnya ada spermatid, yaitu 23 kromosom. Pada tahap ini spermatid akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa pada induk telur. Yang terakhir ada spermatozoa, yaitu memiliki 23 kromosom. Kemudian sperma akan menuju tempat melalui testis dan sperma akan keluar pada kondisi epididymis. Ovum, yaitu folikel sel atau kantung cairan sel yang berisi sel telur yang belum matang, siklus menstruasi dan kesuburan. Yang kedua adalah corona radiata, yaitu membantu sel telur menempel pada rahim setelah keluar dari ovarium. Selanjutnya nukleus, yaitu menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA, mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel. Selanjutnya ada sitoplasma, yaitu penyimpanan bahan nutrisi untuk embrio yang berkembang setelah pembuahan. Selanjutnya ada nukleolus, yaitu menghasilkan RNA dan menyusun ribosom untuk sintesis protein. Terus selanjutnya ada plasma membran, yaitu melindungi sel telur, mengatur pertukaran zat. Selanjutnya ada perivitelinis phage, yaitu melindungi oosit, memfasilitasi interaksi antara sperma dan sel telur. Dan terakhir ada zona flucida, yaitu melindungi sel telur dan embrio dari kerusakan mekanik selama ovulasi dan perjalanan sepanjang saluran produksi wanita. Fertilisasi, yaitu hari pertama sel tunggal atau zigot, hari kedua itu 2 sel, hari ketiga itu 4 sel, hari keempat itu ada 16 sel. Terus di sini ada sel telur, yaitu sel produksi wanita yang dihasilkan oleh indung telur mengalami pembuahan. Terus ada indung rahim, yaitu menghasilkan setelah sel telur dan hormon. Terus lapisan dalam rahim, yaitu tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Terus rahim tempat berkembang janin setelah fertilisasi. Blastosis, yaitu tahap akhir perkembangan embrio.
Yang terakhir ada embrio, yaitu implantasi tahap awal perkembangan sel yang berasal dari proses reproduksi. Saya akan menjelaskan tentang sitoplasma ovum. Yang pertama itu ada enzim dalam akrosom, yaitu menciptakan hormon. Yang kedua membran plasma ovum, yaitu membran plasma ovum untuk melindungi sitoplasma ovum. Yang terus selanjutnya adalah zona plasida, yaitu melindungi sel-sel ovum yang ada di dalamnya. Terus yang selanjutnya ada badan basal sperma, yaitu menghubungkan ekor dan kepala sperma. Terus ada nukleus sperma untuk menyimpan DNA dan gen. Fase menstruasi. Yang pertama itu fase menstruasi, ovum tidak dibuahi. Corpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen, progesteron. Ovum lepas dan seluruh dari endometrium keluar menjadi darah haid sampai 5 hari. Yang kedua ada fase praovulasi, yaitu estrogen untuk proliferasi dinding endometrium. Yang ketiga ada fase ovulasi, hari ke-14 kadar estrogen mengikuti kehambat hifosis mengserasikan pelepasan oosit ke sekunder dari folikel. Yang keempat ada fase pasca ovulasi atau berlangsung selang 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Follicle growth, yaitu folus luteum mensekresikan hormon estrogen dan progesteron. Saya akan menjelaskan menstruasi sirkel, yaitu pertama ada menstruasi hari pertama sampai hari ke-7. Terus ada proliferatif fase, yaitu hari ke-8 sampai hari ke-12. Terus ada ovulation, yaitu 15 sampai 13. Terus ada serastri fase, yaitu hari ke-16 sampai hari ke-28. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.